Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan operator sekolah, kali ini kita akan mengulas cara melakukan verifikasi data ANBK tahun 2021. Nah, berdasarkan surat rujukan dari Kementerian Pendidikan, yakni surat BSKAP nomor 0047 tahun 2022 pada tanggal 28 Januari tahun 2022 tentang verifikasi data ANBK tahun 2021 yang suratnya seperti berikut ini. Nah, kita selaku pelaksana ANBK di tingkat sekolah diminta untuk melakukan verifikasi data ANBK pada tahun 2021 yang lalu melalui laman anbk.kemdikbud.go.id menggunakan username dan password yang digunakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Nah, di sini yang perlu dilakukan adalah memverifikasi data peserta didik pada menu konfirmasi peserta didik, kemudian melakukan verifikasi data kepala satuan pendidikan dan pendidik pada menu konfirmasi Kepsek dan pendidik. Selanjutnya, kita juga harus melengkapi data asesmen nasional, diantaranya mengunggah kekurangan data peserta didik sesuai petunjuk pada laman ANBK, kemudian mengisi instrumen survei lingkungan belajar bagi yang belum melakukan pengisian, baik itu kepala sekolah maupun guru. Nah, akses untuk mengisi kembali itu dibuka mulai tanggal 7 sampai dengan 18 Februari 2022. Nah, selanjutnya kita langsung saja menuju ke web ANBK dan login ke anbk.kemdikbud.go.id pada akun sekolah kita. Kita klik. Nah, selanjutnya kita akan tertuju ke web dari anbk.kemdikbud.go.id seperti ini. Nah, karena saya sudah menyimpan username dan password pada browser saya atau browser pada komputer ini, maka dia langsung otomatis masuk sendiri seperti ini. Tinggal kita masukkan kode CAPTCHA yang tampil. Kemudian setelah kita mengetik kode ini, kode unik ini, kita klik tombol masuk. Nah, di sini kita langsung menuju ke menu konfirmasi peserta didik. Kita lihat dulu penjelasannya. Nah, di sini ada penjelasan bagi satuan pendidikan dimohon untuk segera mengkonfirmasi kelengkapan data keikutsertaan asesmen nasional pada kolom konfirmasi untuk mode online dan mode semi online. Nah, kita sebagai pelaksana mode online, maka kita akan meninjau bagian A. Untuk mode online, silakan mengkonfirmasi 1. Tidak hadir jika peserta tidak hadir pada saat pelaksanaan AN. Yang kedua, tidak melaksanakan jika satuan pendidikan tidak melaksanakan AN. Yang ketiga, melaksanakan jika satuan pendidikan melaksanakan AN. Nah, ini yang akan kita konfirmasi pada mode online. Untuk sekolah yang melaksanakan mode semi online, harus mengkonfirmasi yang pertama belum upload atau upload ulang. Jika belum upload atau sudah upload tetapi datanya masih kurang, nah akses upload data akan dibuka pada tanggal 31 Januari sampai 12 Februari 2022. Yang kedua, tidak hadir jika peserta tidak hadir pada saat pelaksanaan AN. Yang ketiga, tidak melaksanakan jika satuan pendidikan tidak melaksanakan AN. Nah, ini harus kita konfirmasi ya pada menu data peserta didik. Nah, kita klik di menu data peserta didik. Nah, ini kalau kita lihat di web ANBK sekolah tidak ada tampil peserta didik yang harus dikonfirmasi, berarti seluruh peserta didik pada sekolah kita itu sudah mengikuti semua. Nah, kita langsung menuju ke konfirmasi Kepsek dan pendidik. Kita lihat penjelasannya terlebih dahulu. Akses survei lingkungan belajar akan dibuka pada tanggal 7 Februari hingga 18 Februari 2022 bagi satuan pendidikan di mana kepala sekolah dan guru yang tingkat keterisian survei
survei lingkungan belajarnya kurang dari 80%, itu akan mengisi kembali survei lingkungan belajar susulan. Akan tetapi jika lebih dari 80%, maka tidak perlu melakukan pengisian kembali. Setelah itu, kita harus mengkonfirmasi pada kolom yang tersedia di konfirmasi data Kepsek dan pendidik, ya. Ini kita harus mengkonfirmasi peserta yang tidak mengisi itu nanti apakah statusnya pensiun, non pendidik atau meninggal. Nah, tinggal kita pilih salah satu saja jika nanti tidak melakukan pengisian survei susulan. Nah, jika Kepsek tenaga pendidik mutasi atau pensiun setelah pelaksanaan AN 2021, dimohon untuk mengisi sesuai dengan sekolah saat pelaksanaan AN 2021 tersebut. Nah, untuk mengisi SLB atau survei lingkungan belajar, itu silakan login di web uh, surveilingkunganbelajar.kemdikbud.go.id. Nah, untuk data loginnya itu bisa dibuka di dashboard kemdikbud.go.id. Nah, kemudian kita menuju ke menu data Kepsek dan pendidik. Di sini kita akan melihat data Kepsek dan pendidik yang telah mengisi survei lingkungan belajar dan persentase menjawab survei. Nah, ini kita lihat ya, ada 4 yang belum menuntaskan. Nah, ini sudah 99,59%. Nah, ini sudah lebih dari 80%, tidak perlu melakukan pengisian survei susulan. Nah, bagi yang masih 0 ini harus mengisi kembali ya, survei susulan. Adapun jika tidak mengisi, maka kita harus mengkonfirmasi apakah status dari Kepsek atau guru yang tidak mengisi tersebut. Nah, di kolom ini, kolom konfirmasi. Nah, salah satunya di sini kita Kepseknya ada 2, ya. Ini adalah Kepsek yang definitif yang bertugas di sekolah. Ini Kepsek yang baru diangkat di sekolah lain, tapi masih terdata di sekolah ini. Nah, caranya kita harus mengkonfirmasi tombolnya di sini. Nah, pensiun atau tidak aktif, non pendidik atau meninggal. Nah, karena dia mutasi ke sekolah lain sebagai kepala sekolah di sekolah yang berbeda, maka statusnya dianggap tidak aktif lagi di sekolah kita. Maka kita pilih tombol tidak aktif. Nah, selanjutnya kita klik tombol simpan. Klik tombol OK. Nah, selanjutnya kita menuju ke rekap Kepsek dan pendidik. Nah, di sini ada rekap Kepsek dan pendidik yang akan mengisi dan telah mengisi survei lingkungan belajar. Nah, di sini ada kepala sekolah tadi terdata 2. Ini sudah kita konfirmasi mutasi atau tidak aktif di sekolah kita. Kemudian yang belum ada 2. Nah, ini yang harus kita isi. Untuk guru yang belum mengisi ini, silakan nanti login di survei lingkungan belajar menggunakan username dan password yang akan kita download dari dashboard SLB. Selanjutnya, kita akan membuka web dashboard SLB untuk mendownload kartu yang akan digunakan oleh guru untuk mengisi survei lingkungan belajar. Kita ketik dashboard .s Nah, di sini setelah terbuka dashboard kemdikbud.go.id, kita akan login menggunakan login SSO Dapodik. Nah, kita masukkan user dan password, kita klik tombol login. Nah, di sini sudah terbuka akses untuk mencetak kartu SLB. Di sini kita lihat ya, guru yang belum menyelesaikan itu berlabel kuning seperti ini. Ini yang tampil untuk dicetak kartunya. Kalau dia progresnya
belum 100%, dia tidak perlu mengisi dengan syarat di atas 80%. Nah, ini sudah di atas 80%, cetak kartunya tidak tampil. Nah, bagi yang belum menyelesaikan atau belum mengisi saja yang menu cetak kartunya tampil, kita klik tombol cetak kartu. Nah, sekarang kartunya telah terdownload di sini. Kemudian kita print dan kita serahkan kepada guru yang akan mengisi survei tersebut. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya guru yang telah mendapatkan kartu untuk login pada survei lingkungan belajar itu bisa melakukan pengisian dengan memasukkan NPSN, kemudian token dan nick serta data tanggal lahirnya, tanggal, bulan dan tahun, kemudian klik tombol login. Tutorial kita kali ini mengenai cara melakukan verifikasi data NBK tahun 2021. Jangan lupa klik tombol like and subscribe dan nyalakan loncengnya agar rekan-rekan sekalian mendapatkan notifikasi update video terbaru dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.